Bab 56 Gerbang Dunia yang Terkunci. Saat cahaya menyilaukan dari pertempuran sebelumnya mereda, Jitian tersentak saat tubuhnya mendarat di atas hamparan batu giok hijau yang halus dan bersinar samar. Udara di tempat ini berbeda, lebih berat, lebih padat, seolah setiap tarikan napas menyedot energi kehidupan. Di hadapannya terbentang gerbang 9 ukiran, pintu raksasa berukir naga dan dewa purba, menjulang hingga menyentuh awan. Setiap ukiran memancarkan aura berbeda, api, petir, kabut, angin, kegelapan, cahaya, tanah, langit, dan kekosongan. Tiba-tiba, suara menggema dari langit, dingin dan menggema. Lantai kelima bukanlah ujian, tapi perbatasan. Hanya mereka yang telah menyatu dengan segel dan mampu membuka satu ukiran yang dapat melangkah ke wilayah para pewaris awal. Jitian mengepalkan tangan. Dari dalam tubuhnya, segel langit mulai bergetar, bersinar, lalu menciptakan pola cahaya yang mengarah pada ukiran langit di gerbang. Apa ini? Petunjuk? Gumamnya. Tanpa ragu, dia meletakkan telapak tangannya di ukiran tersebut. Udara bergetar. Petir biru menyambar dari langit, membungkus tubuh Jitian dalam pusaran energi. Dalam sekejap, matanya melihat ribuan kilasan masa lalu, pertarungan kuno, sekte-sekte agung, perang antar pewaris segel, dan satu sosok misterius berdiri di atas 7 dunia, memegang 7 segel yang membentuk alam semesta itu sendiri. Seketika, ukiran langit bersinar terang. Gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan langit ungu pekat dan benua melayang-layang di angkasa, dunia baru di luar nalar. Wilayah para pewaris awal. Di tempat itu, para penerus segel legendaris dari zaman kuno pernah dilatih dan dikorbankan. Jitian melangkah masuk dan gravitasi langsung berubah. Setiap gerakan tubuhnya seolah melawan tekanan ratusan gunung. Tapi dia tersenyum kecil. Aku datang bukan untuk diuji, tapi untuk mendobrak takdir. Tiba-tiba, bayangan muncul di langit. Puluhan siluet berdiri di atas awan, berjubah sekte-sekte kuno. Ada yang mengendarai naga, ada yang duduk di atas pedang terbang. Ada pula yang tubuhnya seperti patung batu hidup. Pendatang baru. Kau pikir ini hanya ujian biasa? Salah satu dari mereka, seorang gadis bersurai merah api dengan pedang ganda di punggungnya, tertawa kecil. Kalau ingin tetap hidup, setidaknya kuasai teknik napas langit, dalam dulu, bocah. Jitian terkekeh. Kalau kalian kuat, kenapa tak uji aku sendiri? Seketika itu juga, puluhan aura pertempuran menyambar ke arahnya. Dan babak baru petualangan Jitian pun dimulai di dunia pewaris yang sesungguhnya. Bab 57, pertarungan pertama di langit purba. Langkah Jitian di tanah langit yang melayang terasa berat. Setiap partikel udara mengandung energi roh yang pekat, terlalu padat untuk manusia biasa. Tapi Jitian bukan manusia biasa lagi. Begitu puluhan aura menyerangnya, tanah tempatnya berdiri retak dan meledak ke segala arah. Ujian? Hah, ini lebih mirip penyergapan, pikirnya sambil melompat ke udara, membentuk segel dengan kedua tangan. Formasi pelindung 7 matahari. 7 lingkaran cahaya muncul melindungi tubuhnya. Ledakan dan hantaman senjata menghujam pelindung tersebut, memantul dengan percikan seperti kembang api. Dari atas, gadis berambut api yang memperkenalkan dirinya sebagai Yi Qingyan dari sekte pedang ekor merah, meluncur dengan 2 pedang menyala. Langkahnya lincah, penuh amarah dan senyum mengejek. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kubuat kau merangkak. Jitian menghindar ke samping, lalu menangkis serangan beruntun dengan tongkat langit retak, senjata yang baru bangkit dari dalam segelnya. Setiap benturan tongkat dan pedang memancarkan gelombang tekanan. Kalau ini cuma sambutan, bagaimana dengan yang lainnya? Gumamnya. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka terbuka. Sosok berjubah gelap muncul dari bayangan. Sudah cukup bermain-main, ujar suara berat itu. Dialah Moshura, pewaris dari sekte 1000 bayangan. Wajahnya tidak terlihat, tapi aura membunuhnya terasa seperti dipelintir dari neraka. Dalam sekejap, 5 bayangan menyerang Jitian dari berbagai arah. Tapi sesuatu dalam tubuh Jitian bangkit. Tanda segel langit di dadanya bersinar, memanggil cahaya biru keunguan dari langit. Segel langit bangkit, mode pertama mata dewa pengurai. Matanya berubah menjadi ungu terang. Dalam pandangan itu, ia melihat kelemahan setiap serangan, jalur energi lawan, bahkan ilusi yang disembunyikan. Dengan satu gerakan akurat, Jitian menghancurkan bayangan, lalu mengayunkan tongkatnya ke arah Moshura. Moshura terlempar ke belakang dan menghantam batu langit. Darah menetes dari mulutnya. Hening. Para pewaris yang menonton dari kejauhan mulai menatap Jitian dengan pandangan baru.
Bukan sebagai bocah sombong, tapi sebagai ancaman nyata. Yi Qingyan mendarat ringan di samping Jitian. Kukira kau cuma sok jago, ternyata bisa juga kau bikin jantungku berdetak. Jitian menghela napas, baru juga pemanasan. Langit bergemuruh. Dari kejauhan menara hitam raksasa perlahan muncul, menjulang di tengah langit purba. Wilayah pertama, menara saring pewaris. Di dalamnya, hanya 10 pewaris boleh masuk, dan satu-satunya jalan masuk, bertarung untuk mendapatkan kunci. Jitian mengepalkan tangan. Kalau begitu, mari mulai perang kecil kita. Bab 58 Perang Kunci Langit. Langit retak perlahan membentuk pusaran besar di atas menara hitam menjulang. Aura tekanan dari sana begitu kuat, membuat tanah langit di bawahnya bergetar. Jitian berdiri di tepi tebing batu giok bersama puluhan pewaris lainnya. Hanya 10 yang boleh masuk. Kuncinya ada 4. 4 pemegang kunci dan 6 penantang tercepat. Demikian suara dari langit mengumumkan, seakan dewa, langit sendiri sedang berbicara. Di tangan beberapa pewaris telah muncul cahaya berbentuk lonceng hitam mini. Itulah kunci langit. Salah satunya dimiliki oleh Gong Yue, pendekar wanita dari sekte angin jade, dengan pakaian seperti kabut dan kecepatan yang mustahil diikuti mata biasa. Yang lainnya dipegang oleh Hei Wu, pemuda dari sekte binatang roh, tubuhnya setengah manusia dan setengah buaya suci. Sisik emas menghiasi bahunya. 2 kunci lainnya masih mengambang di langit, terkunci dalam medan pelindung berbentuk tombak raksasa berputar. Ambil satu dan pertahankan, ujar Yi Qingyan sambil menggeretakkan gigi, atau rebut dari tangan orang lain. Suka yang mana, bocah? Jitian tak menjawab. Ia melesat ke arah tombak pelindung pertama. Begitu dia menyentuh medan energi, tubuhnya tersedot ke dalam formasi ilusi. Dalam sekejap, dia berada di tengah ribuan serangan dari versi dirinya sendiri. Semua memakai gaya yang pernah dia gunakan. Semua menyerang tanpa ampun. Ini ujian cermin jiwa? Tapi Jitian tersenyum kecil. Sayangnya, aku mengenal diriku sendiri lebih dari kalian. Dengan satu ayunan tongkat langit terletak, dia menggesek tanah dalam lingkaran. Formasi pemecah cermin, gema keras mengguncang ilusi, dan formasi hancur dalam cahaya. Kunci pertama melayang ke arah Jitian. Serak, ia genggam kunci itu erat-erat bersama dengan 3 pewaris lain melesat ke arahnya. Serahkan itu, bocah baru. Jitian tak mundur, kalau mau, ambil dengan tangan sendiri. Pertarungan pun meledak di udara. Tongkat Jitian menghantam dengan jurus roda, langit 4 penjuru, menciptakan pusaran angin dan api. Tanah dan langit ikut berguncang. Di sisi lain, Yi Qingyan merebut kunci kedua dari medan tombak lain, lalu melesat ke Jitian. Yuk, kerjasama dulu, nanti urusan hajar-menghajar kita lanjut lagi. Jitian tertawa. Tapi engkau belum bayar hutang duel tadi. Pertarungan meluas. Setiap pewaris menunjukkan kekuatan tertingginya. Dalam kekacauan itu, suara dari langit kembali terdengar. 10 waktu lagi sebelum menara ditutup. Yang tidak masuk akan disingkirkan. Dengan kunci di tangan dan medan pertempuran yang makin gila, Jitian tahu. Ini bukan lagi seleksi. Ini adalah perang awal menuju takdir sebagai pewaris sejati segel langit. Bab 59 Menara Saring Pewaris. Begitu 10 cahaya kunci menyatu di puncak menara, langit mendadak sunyi. Lonceng purba berdentang 3 kali, menggema hingga ke celah-celah langit terluar. Pintu menara saring terbuka perlahan, memperlihatkan tangga batu yang naik tanpa ujung, dilapisi cahaya keemasan. 10 sosok melangkah masuk. Tak ada suara, hanya tatapan tajam dan aura yang menegang. Ini bukan tempat untuk bekerja sama. Ini tempat untuk bertahan atau lenyap. Begitu Jitian menapakkan kaki di anak tangga pertama, tubuhnya terasa diseret masuk ke dalam pusaran cahaya. Saat kesadarannya kembali, ia telah berdiri di sebuah dunia lain, langit merah, tanah hitam, dan ribuan makam menjulang di sekelilingnya. Di mana ini? Sebuah suara muncul dari balik kabut. Selamat datang di lantai pertama, lembah para pewaris gagal. Bayangan-bayangan mulai bangkit dari kuburan. Setiap sosok memancarkan aura tak kalah kuat dari Jitian. Wajah-wajah mereka mirip, sama-sama berambisi, sama-sama gagal. Ini pewaris-pewaris sebelum aku? Suara itu menjawab dingin. Mereka yang pernah melangkah ke sini, tapi tak cukup kuat menanggung warisan segel langit. Mereka menunggu untuk dijadikan batu loncatan olehmu. Jitian menyiapkan tongkat langit retaknya. Salah satu sosok menyerang dengan kecepatan kilat. Jitian menangkis, tapi langsung disusul 2 serangan dari arah lain. Pertarungan terjadi tanpa jeda. Kalian gagal, tapi aku tidak.
Dengan teriakan keras, Jitian melepaskan teknik ketiga segel, langit gelombang dewa penghancur. Ledakan energi menyapu lembah, memusnahkan puluhan bayangan dalam sekejap, tapi puluhan lagi bangkit, dan bangkit lagi. Sementara itu, di sisi lain menara, Yi Qingyan berada di sebuah ilusi istana penuh cermin. Setiap cermin menampilkan masa lalunya, kesalahan, dendam, dan keputusan buruk. Salah satu cermin memperlihatkan kematian kakaknya yang selama ini dia sembunyikan dari semua orang. Tangannya gemetar. Tidak, aku bukan gadis lemah itu lagi. Dengan satu teriakan, dia memecahkan semua cermin. Aku adalah pewaris, aku akan mengukir takdirku sendiri. Sementara itu, Gong Yue harus menghadapi bisikan iblis dari dalam tubuhnya sendiri. Hei Wu harus memilih antara kekuatan dan sisi manusianya. Masing-masing diuji bukan hanya dalam kekuatan, tapi dalam jiwa. Kembali ke Jitian, seluruh tubuhnya dilumuri darah dan debu. Lembah kini hanya tersisa satu makam besar, dan sosok yang duduk di atasnya, seorang pria dengan jubah langit, wajahnya disembunyikan topeng. Selamat datang, pewaris yang tersisa. Aku adalah bayangan pendahulu pertamamu. Untuk naik ke lantai berikutnya, kalahkan aku. Jitian mengangkat tongkatnya lagi, meski napasnya berat. Kalau engkau pewaris pertama, maka aku akan jadi yang terakhir. Pertarungan antara dua generasi pun dimulai, memecah sunyi lembah, dan membuka gerbang ke takdir besar. Bab 60, pewaris pertama versus pewaris terakhir, kabut merah menari di sekitar lembah sunyi. Tanah retak oleh bekas serangan sebelumnya. Jitian berdiri tegak meski napasnya memburu, tubuhnya dipenuhi luka dan debu. Di depannya, sosok misterius berjubah langit perlahan berdiri dari atas makam kuno, topeng hitam menutupi wajahnya, dan aura keagungan menyelimuti setiap gerakannya. Aku pernah sekuat dirimu, mungkin lebih, ucap sosok itu. Suaranya bergema bagai nyanyian langit. Tapi aku gagal, karena aku masih takut pada masa laluku. Apakah kau berbeda, Jitian? Jitian mengangkat tongkat retaknya. Mata hitamnya memantulkan api tekad. Aku tak tahu masa depan, tapi aku takkan lari dari masa laluku. Tanpa aba-aba, keduanya meledak dalam kecepatan super. Langit di atas lembah robek oleh gelombang pertama serangan mereka. Tongkat Jitian membentur telapak tangan lawannya, memicu ledakan petir spiritual yang mengguncang menara. Bayangan pewaris pertama melompat mundur, lalu menyilangkan tangannya membentuk formasi kuno. Segel langit pertama, pagoda penindas jiwa. Seketika, sebuah pagoda emas raksasa muncul di atas kepala Jitian, menekan jiwanya hingga ia hampir terjatuh. Tapi Jitian mengertakkan gigi dan dari dalam tongkatnya sinar biru menyala. Segel langit ketiga, gelombang dewa penghancur. Energi biru menabrak pagoda itu, menghancurkannya menjadi puing-puing spiritual yang menari di udara. Kau bisa gunakan jurus yang sama, tanya bayangan itu sedikit terkejut. Aku bukan bayanganmu, aku evolusi dari kegagalanmu. Mereka kembali bentrok, kali ini dengan ledakan jurus demi jurus. Petir surgawi, angin pemotong jiwa, naga api kembar, semua saling menyambar. 50 serangan, 100 serangan, 200. Namun setiap kali Jitian roboh, ia bangkit kembali. Mata bayangan itu kini tak lagi tenang. Perlahan, kekaguman mulai muncul. Mungkin kau benar, kau memang bukan aku. Bayangan itu menurunkan tangan dan tubuhnya mulai berubah menjadi cahaya. Maka warisan ini milikmu. Dari dalam makam, cahaya keemasan meledak dan menyerap ke dalam tubuh Jitian. Segel di dahinya menyala, berubah bentuk menjadi lebih kompleks dan megah. Warisan langit tahap kedua terbuka. Sementara itu, di lantai menara lain, para kandidat lain juga mulai menyelesaikan ujian mereka. Tapi hanya Jitian yang berhasil menerima langsung warisan dari bayangan pewaris pertama. Pintu ke lantai berikutnya pun terbuka. Dan Jitian melangkah masuk, meninggalkan lembah sunyi dan memulai babak baru dalam pendakiannya.